itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Adik di luar sana 10 tahun yang lalu mungkin masih di sekolah menengah pertama, belum bisa membandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Sebagai orang yang lebih tua, beliau ini luar biasa, bisa menjabarkan angka-angka statistik dan bisa membuat strategi membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Biasa kau ya, Ketua BEM UGM, tidak ada sedikit pun rasa hormatmu kepada presidenmu. Padahal seharusnya sejatinya kau sebagai Ketua BEM UGM berada paling depan untuk melindungi sesama alumni. Jika dibandingkan dengan objek perkataannya, menurut saya tindakan dan sikap Ketua BEM UGM ini jauh lebih memalukan. Kenapa? Karena dia adalah mahasiswa UGM yang mengomentari alumni UGM. Dia belum menjadi alumni aja udah mengomentari alumni tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM yang paling memalukan ke ruang publik, itu kan artinya dia ingin mengatakan bahwa kami punya alumni yang memalukan loh. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video masih terkait tentang pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UGM Gilpran yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi patut diberikan penghargaan sebagai alumni UGM yang menjijikkan dan memalukan. Hal tersebut tidak hanya berupa sebuah statement, tetapi mereka sengaja memasang sebuah baliho besar bergambarkan Presiden Jokowi dengan setengah bertopikan topi petani dan setengahnya lagi bermahkota. Hal tersebut menurutnya sebagai bentuk ungkapan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai menurut mereka sangat tidak berperi kemanusiaan dan bahkan telah merugikan bangsa dan negara ini. Dari berbagai sisi yang dilihatnya, dari sisi hukum atau konstitusi, pemberantasan korupsi, dan lain-lain, dianggap Jokowi merupakan presiden yang gagal. Namun kira-kira apakah benar demikian? Dan tentunya kita semua pasti penasaran, apa sih tanggapan dari seorang Presiden Jokowi terkait dengan statement yang diberikan oleh Ketua BEM dari UGM ini? Dan tentu orang-orang dekatnya Jokowi pasti memberikan berbagai macam tanggapan terkait hal tersebut. Untuk itu, mari kita saksikan videonya di mana Presiden Jokowi memberikan keterangan atau menanggapi pertanyaan awak media terkait penghargaan yang diberikan oleh Ketua UGM kepada Presiden Jokowi sebagai alumni UGM yang paling menjijikan atau memalukan. Mari kita saksikan tanggapan Presiden Jokowi berikut ini. UGM Pak, soal BEM UGM katanya Bapak. Ya, itu proses demokrasi, boleh-boleh saja, tetapi perlu saya juga mengingatkan kita ini ada etika sopan santun ketimuran. Ya. Berlebihan nggak Pak? Ya, biasa saja. Itulah sahabat-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan statement yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menanggapi pernyataan dari Ketua BEM UGM yang mengatakan bahwa itu bagian dari proses demokrasi. Hanya ia pernah mengingatkan bahwa jika memberikan kritikan, tentu kita harus tetap menjunjung yang namanya adat atau budaya ketimuran kita. Artinya bahwa boleh memberikan kritikan tetapi tetap menjaga tata krama atau bahasa yang lebih halus, yang lebih baik. Ya, kalau ini memang kata kalimat yang sudah kurang etis, apalagi dikeluarkan oleh seorang mahasiswa di sebuah kampus ternama di Indonesia ini. Dan tentunya pernyataan Presiden Jokowi, sekalipun ia kecewa dengan anak ini atau mahasiswa ini, tetapi ia tetap menunjukkan jiwa besarnya sebagai seorang pemimpin yang siap dikritik. Yang diharapkan kritikan itu boleh, tetapi dengan cara yang elegan, bukan dengan cara-cara seperti ini. Dan dia merasakan bahwa ini hal-hal biasa saja. Karena hal yang sama juga pernah ia alami ketika komentar
yang disampaikan oleh Rocky Gerung, itu saja dia menyampaikan bahwa biasa saja, hanya tetap diingatkan ya, kritik tetapi dengan cara yang baik, dan juga tetap menjunjung tinggi yang namanya adat budaya ketimuran kita. Pak Lutfi kan sempat menjabat sebagai menteri di bawah Pak Jokowi. Apa iya Pak Jokowi lulusan UGM yang paling memalukan ya? Untuk adik di luar sana, 10 tahun yang lalu mungkin masih di sekolah menengah pertama, belum bisa membandingkan dengan presiden-presiden yang lalu. Sebagai orang yang lebih tua, beliau ini luar biasa. Bisa menjabarkan angka-angka statistik dan bisa membuat strategi, membuat bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Dia tuh ngerti banget angkanya. Jadi kita tuh mesti tumbuh sekian, mesti tumbuh sekian. Dia mengerti statistik dan kemudian menjabarkannya itu menjadi strategi. Saya terus terang sangat kecewa dengan komentar semacam itu. Saya merasa Pak Jokowi ini menjadi salah satu putra terbaik bangsa dan salah satu presiden terbaik yang dipunyai oleh Republik Indonesia. Karena itu Indonesia sekarang mempunyai trajektori yang sangat baik untuk keluar dari middle income trap. Beliau hilirisasinya luar biasa, angka investasinya luar biasa, infrastrukturnya luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai beliau dan marilah kita menghargai perbedaan. Sopan, santun, arif dan bijaksana adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Mari kita majukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang bermartabat. Baik sahabat sekalian, ketika mendengar statement yang disampaikan barusan, ya, jika seandainya ini didengarkan oleh Ketua BEM UGM, kira-kira apa tanggapannya? Ya, seorang mahasiswa yang mungkin makan saja masih dari orang tua, tetapi seolah-olah dia lebih hebat dan lebih tahu segalanya. Tetapi seperti tadi disampaikan, bahwa 10 tahun lalu mungkin Ketua BEM tersebut masih anak-anak, tidak tahu menahu tentang situasi yang terjadi di negara ini. Bagaimana mungkin dia bisa membedakan presiden mana yang terbaik? Sambil disajikan tadi data-data perkembangan dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang meraih PDB tertinggi, yaitu ada di era Jokowi untuk Indonesia ini. Dan juga dengan gerakan-gerakan yang dilakukan Jokowi yang membuat pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus dan Indonesia menjadi ekonomi yang terkuat, salah satu terkuat dunia ini, sekalipun itu di masa Covid. Dan ini adalah sebuah kesuksesan yang tidak semua pemimpin bisa meraihnya. Tetapi ada seorang anak kecil, ya, yang tidak tahu menahu tetapi bisa menggambarkan seorang Jokowi seperti itu. Dan tentu apa yang dia sampaikan tidak murni dari dirinya, tetapi pasti berupa titipan dari orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Tadi kita dengarkan bersama bagaimana ya pengalaman yang disampaikan, bahwa seorang Jokowi itu luar biasa, pintar membaca yang namanya statistik, memberikan target berdasarkan data dan fakta, tidak sekedar memberikan target begitu saja, tetapi tetap berbasis data. Dan itu adalah seorang Jokowi. Sehingga terbukti Indonesia ini bisa maju seperti ini. Dan memang kekecewaan itu dialami oleh Bapak yang baru sampaikan tadi di video itu. Kekecewaan yang dirasakan tidak sepantas harus dikeluarkan dari mulut seorang pemimpin yang luar biasa. Calon pemimpin yang luar biasa, Ketua BEM ini. Selamat sore saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling Obat yang mujarab. Selamat hari Minggu bagi saudaraku dan selamat beribadah. Jadi saudaraku, pada sore hari ini saya kembali ingin membahas tentang munculnya lagi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Berapa kemarin itu ada BEM UI, sekarang BEM UGM. BEM UGM. Lagi-lagi Ketua BEM UGM ini kalau saya tidak salah namanya Gibran Muhammad bersama teman-teman pengurus BEM UGM menobatkan bahwa Jokowi adalah alumni UGM yang sangat memalukan. Luar biasa kau ya, Ketua BEM UGM. Tidak ada sedikit pun rasa hormatmu kepada presidenmu.
Padahal seharusnya sejatinya kau sebagai ketua BEM UGM berada paling depan untuk melindungi sesama alumni. Dan seharusnya kau bangga dengan pencapaian adanya alumni UGM sebagai presiden. Kelihatan otak kau sama pantatmu sama. Kau sedang tidak sehat dalam menilai seseorang. Kata memalukan di situ sangat menyakitkan hati masyarakat Indonesia yang bangga dengan Presiden Jokowi. Berani sekali kau membilang bahwa dari seluruh alumni manusia yang tamat dari UGM, bahwa Bapak Jokowi lah yang sangat memalukan. Artinya, apabila ada alumni UGM yang koruptor ataupun yang sakit jiwa atau yang penjahat dan lain sebagainya, semuanya itu belum ada apa-apanya, belum memalukan. Tapi yang paling memalukan adalah Bapak Jokowi. Kan itu yang kau nobatkan. Padahal banyak juga alumni UGM yang koruptor, banyak juga alumni UGM yang dipenjara, dan banyak juga alumni UGM yang terlibat pidana dan lain sebagainya. Kau membawa nama alumni UGM yang mana UGM ini sudah berdiri sejak lama. Ada ribuan, puluhan ribuan mungkin alumninya. Dari puluhan ribuan itu kau nobatkan bahwa Bapak Jokowi lah alumni yang paling memalukan. Luar biasa otak kau, Gibran Muhammad. Pemerintah Indonesia haruslah tegas. Ini manusia harus dipanggil, ditanyain apa maksud dan tujuannya menyampaikan seperti itu. Rektornya juga harus dipanggil, dekannya dan dosennya. Saya bingung sendiri atas nama kebebasan demokrasi, tapi kalian yang mengaku sebagai orang yang intelektual, yang mengaku bahwa UGM dibilang kampus yang terbaik, tapi kenapa bisa kecolongan mendapatkan ketua BEM seperti ini? Seharusnya kalau kalian mengaku intelektual, ngomong kalian itu harus dijaga. Apalagi masalah mengenai kepribadian seorang, dan orang itu adalah orang nomor 1 di Indonesia yang merupakan tolak ukur dari bangsa Indonesia. Ini mahasiswa seharusnya dikasih peringatan, dan kalau bisa dikeluarkan saja dari UGM. Harus dikeluarkan karena dia sendiri menghina alumninya. Setahu saya, sejelek apapun alumni kita, sejahat apapun alumni kita, sebagai sesama alma mater dan alumni, haruslah saling menjaga dan saling menutupin. Ini presiden, kau buat seperti itu. Kau ketua BEM ya, saya mau nobatkan kau sebagai ketua BEM UGM yang paling bodoh dan paling memalukan selama UGM berdiri, yang mana kau menghina alma mater kau sendiri, alumni kau sendiri. Dan seluruh warga Indonesia yang cinta Jokowi sebaiknya ditanyakan lagi kepada rektor UGM. Rame-rame kita surati rektor UGM dan para dosennya, kenapa bisa seperti ini memilih ketua BEM UGM. Dan saya lihat juga kau juga menghina Gibran. Kau bilang Gibran merupakan anak haram dari konstitusi. Luar biasa lagi kepintaran kau. Tapi sayang, kau terlalu tolol. Saya bilang sia-sia kau kuliah di UGM. Lebih bagus kau tamat SD saja. Kau tahu tidak bahwa Indonesia ini dijalankan oleh semuanya oleh undang-undang tersistematis. Semua warga Indonesia, mau itu tukang beca atau tukang parkir atau tukang botol dan lain sebagainya, berhak mengajukan gugatan
mau gugatan ke pengadilan ataupun ke Mahkamah Konstitusi ataupun badan peradilan lainnya. Jadi ada orang menggugat di MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Di mana salahnya? Dan ketika hakim MK memutuskan bahwa gugatan itu sebenarnya batas umurnya ditolak tapi ditambahin, itu nggak ada masalah. Karena kita sudah sepakat bahwa putusan MK itu adalah final dan banding. Jadi jangan kita jadi banci. Terutama kau para mahasiswa ketua UGM, kau jangan jadi banci. Kita negara ini sudah sepakat apa yang diputuskan oleh MK final dan banding. Dan jangan kau salahkan Gibran. Salahkanlah negara ini membuat aturan main. Dan kau serta kawan-kawan kau tuh, saya bilang bukan pro ke rakyat Indonesia, tapi kau pro ke para politikus busuk yang menjadi mentor kau. Kalau kau tanya seluruh rakyat Indonesia, khusus yang ada di Papua, NTT dan Kalimantan, bahwa Bapak Jokowi inilah yang menyelamatkan mereka. Mereka diselamatkan dengan cara pembangunan. Jangan kau pura-pura tolol dan tidak tahu sejarah Indonesia ini, di mana Soeharto dan sampai SBY hanya merupakan membangun banyak di Pulau Jawa. Kau bayang tidak, Papua itu miskin-miskin, emasnya diambil, minyaknya diambil, tapi daerah tidak dibangun. Kau tahu nggak itu? NTT juga begitu, sering kekeringan, jalan rusak. Kalimantan juga begitu. Sejak zaman Bapak Jokowi ini mereka merasakan bahwa mereka adalah bagian Indonesia. Ya, cukuplah sudah kalian semua ketua BEM. Dari sejak Bapak Jokowi jadi presiden hampir 10 tahun, selalu kalian bawa sensasi. Dan saya malu nengok kalian semua ketua BEM dari universitas yang ternama ini. Kalian tidak berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat miskin. Kalian berpihak kepada politikus busuk yang teman kalian bicara, dan mungkin saja kalian mendapat keuntungan dari pernyataan kalian. Jadi kau ketua BEM UGM, saya nobatkan kau hari ini adalah satu-satunya ketua BEM UGM yang paling tolol dan paling menjijikkan serta yang paling memalukan karena menghina alma maternya sendiri. Catat itu. Dan kau adalah Gibran Muhammad. Ya, sampaikan salam saya kepada orang tuamu yang melahirkan kau dengan tidak berbudaya, dengan mengatakan alumni sendiri sebagai alumni yang paling memalukan. Catat itu ya. Syukur-syukur kau menjadi orang besar susah. Tapi dengan karakter kau seperti ini, berani kau menghina alumni sendiri, sudah saya pastikan kau adalah sampah. Merdeka! Merdeka! Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama bagaimana pernyataan dari seorang warganet yang tentunya juga yang mendukung Presiden Jokowi tentunya. Ia sangat kecewa dan sangat kesal sepertinya dari pernyataannya, bahwa bukanlah Jokowi yang merupakan alumni yang paling memalukan, tetapi Anda sebagai ketua UGM lah yang ketua UGM paling memalukan adalah Muhammad Gibran, ya, Gibran Muhammad. Jadi memang pernyataannya yang kita saksikan dari tadi itu bentuk ungkapan kekecewaan, kekesalan terhadap seorang anak ingusan yang baru kemarin sore yang berani-beraninya mengatakan Presiden Jokowi seperti itu. Ia tidak pernah menyadari bahwa Jokowi sangat disukai oleh rakyat Indonesia karena pembangunannya. Dan ia tidak pernah menyadari bahwa pembangunannya itu telah dirasakan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan, dan teristimewa Indonesia Timur yang mungkin selama ini ibaratnya jauh panggang dari api, yang jauh sekali dari perhatian pemerintah. Tetapi seketika Jokowi menjadi presiden, NTT
Papua, dan beberapa wilayah lainnya yang cukup terisolir, yang jarang dijamah oleh para pemimpin sebelumnya, akhirnya menjadi pusat perhatian Presiden Jokowi. Oleh karena itu saya sangat sepakat dengan pernyataan Bung tadi, bahwa Gibran Muhammad adalah ketua BEM UGM yang paling memalukan. Nama Gibran Muhammad Nur sekarang sedang naik daun. Prestasinya adalah melecehkan Presiden Jokowi. Dia adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang baru saja menobatkan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan. Dia melontarkan hinaan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa yang culas dan licik. Gibran sering diundang dalam acara-acara yang mendiskusikan kemunduran Indonesia. Tapi terus terang sih, saya tidak memandang dia sebagai intelektual muda yang berpikiran tajam. Dia misalnya ngawur ketika bilang Jokowi adalah contoh khas seorang pemimpin di Jawa, karena menurutnya dalam konsep kekuasaan budaya Jawa, etika tidaklah penting. Dan sekarang saya semakin mengerti bahwa Gibran ini kayaknya memang bukan pejuang demokrasi yang tulus, memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Dia ini sekedar cari sensasi, dan lebih dari itu mewakili kepentingan kekuatan politik tertentu di luar kampus. Gibran ini adalah seorang kader yang diorbitkan oleh lembaga bernama Rumah Kepemimpinan atau dikenal dengan singkatan RK. Dia penerima beasiswa RK sejak 2020. RK bisa disebut sebagai pusat kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera di berbagai universitas negeri terkemuka. Para penerima beasiswa RK itu lazim hidup bersama di asrama kader yang menjadi tempat di mana mereka setiap hari mengalami indoktrinasi. Sejak lama sering disebut bahwa salah satu gagasan yang ditanamkan di kepala para kader RK adalah arti penting memperjuangkan syariah Islam. Berbagai media memberitakan Presiden BEM UI 2021, Leon Alvinda Putra, yang memberi gelar The King of Lip Service pada Jokowi adalah alumnus RK. Begitu juga di UI, ada Ketua BEM 2020, Fajar Adi Nugroho, yang menilai Jokowi arogan karena membubarkan FPI. Lantas ada pula Zadi Takwa yang melayangkan kartu kuning ke Jokowi di masa Dies Natalis UI. Jadi gaya Gibran ini memang gaya khas kader RK. Gaya yang melecehkan Jokowi ini sebenarnya biasa-biasa saja dalam demokrasi. Namun sayang juga kalau mereka melakukannya demi kepentingan agenda politik yang sebenarnya bertentangan dengan NKRI dan demokrasi. Indonesia butuh anak-anak muda kritis. Tapi mudah-mudahan peluang ini tidak disalahgunakan atas nama demokrasi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan video dari Ade Armando yang menyampaikan pendapatnya terkait dengan penobatan yang diberikan oleh Ketua BEM UGM terhadap Presiden Jokowi, yang seolah-olah mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah salah satu ciri dari penguasa Jawa yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada etik. Hal tersebut memang sangat tidak masuk akal, sehingga Ade Armando mengatakan bahwa ya Gibran Muhammad atau Ketua BEM UGM ini bukan seorang intelektual muda, tetapi sesungguhnya orang yang tidak paham. Dan baru ketahuan ternyata Gibran ini adalah orang yang mendapatkan beasiswa dari RK atau Rumah Kepemimpinan, yang merupakan tempat digemblengnya calon pemimpin atau para kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu cukup terbuka sekarang, dan sangat kita pahami bahwa kalau memang orang-orang yang pernah makan atau pernah merasakan kebaikan dari Partai PKS, ya tentunya pasti akan menyerang Presiden Jokowi. Karena kita ketahui saat ini bahwa Partai PKS itu mendukung pasangan Anies Muhaimin. Sehingga ya bukan tidak mungkin. Sehingga kalau Ade Armando mengatakan bahwa perjuangan Gibran Muhammad itu bukan murni untuk sebuah demokrasi, tetapi itu hanya karena ada titipan-titipan dari pihak luar yang tentunya memiliki kepentingan. Dan sebagai orang yang menerima beasiswa dari Rumah Kepemimpinan tentunya memiliki beban moral atau juga istilahnya sebagai balas jasa terhadap kebaikan dari Rumah Kepemimpinan yang dikelola oleh Partai Keadilan Sejahtera tadi, sehingga apapun yang diharapkan, dimintai bantuan, pasti dia akan membantu.
Oleh karena itu, dengan dalil bahwa mereka adalah orang muda yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, lalu mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah orang yang dianggap ya alumni yang paling memalukan atau menjijikan, itu sebenarnya atau sesungguhnya bukan murni sebuah perjuangan demokrasi bagi bangsa dan negara, tetapi ada kepentingan-kepentingan di luar sana yang istilahnya mereka ditunggangi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Dan akhirnya kita menjadi tahu, ternyata Gilbrand mendapatkan beasiswa dari Rumah Kepemimpinan, yang adalah tempat di mana para kader PKS itu dilatih atau dididik. Dan bahkan orang-orang yang dikelola atau diurus oleh Rumah Kepemimpinan itu biasanya berada dalam satu asrama dan selalu mendapatkan doktrin-doktrin dari para pemimpinnya. Oleh karena itu, bukan sebuah kebetulan Gilbrand Muhammad mengatakan Presiden Jokowi seperti itu. Jokowi dinobatkan sebagai alumni paling menjijikan dan paling memalukan dari UGM, kata teman-teman BEM UGM 2023. Mesakno Pak De Jokowi, memalukan banget Jokowi. Alumni paling menjijikan kok bisa nerima award ini ya? Benar-benar alumni memalukan. Pasti cover ini editan gak sih? Sementara itu, yang menobatkan kuliah semester 9. Ah, baru tahu gua kuliah sampai semester 9 dan belum lulus. Saking sayangnya sama alma mater, mungkin masa studinya mau dimaksimalin biar ngenyeknya juga maksimal. Udahlah, semua orang udah berkuasa tuh emang pasti pengen kayak gitu. Udah banyak lah contohnya tuh yang alumni-alumni UGM juga banyak. Ntar kalau nama lu naik terus lu masuk eksekutif atau legislatif juga, kalau misalkan lu udah lama 10 tahun juga kayak gitu kok. Saran gua nih yang mungkin nggak sepinter lu, ya udah edukasi aja masyarakat biar nggak dipilih lagi orang-orang kayak gitu. Lu kalau misalkan terlalu ngenyek kayak gini malah nggak fokus ke substansinya, orang malah ngira lu ditunggangin, cok. Ketawa ya lah gue. Gak perlu lah nobatin paling memalukan kayak gitu. Kalau kuliah kau aja gak beres, cok. Malu orang tuamu itu. Ya, sepakat sekali. Pintar menilai orang tetapi kuliahnya saja tidak beres. Pintar menilai kepemimpinan Presiden Jokowi, tetapi ternyata saat ini masih menyandang status sebagai seorang mahasiswa semester 9. Ya, kalau dia itu pintar dan hebat, tentunya semester 9 tidak harus ia lewati. Ya, cukupkan dengan 4 tahun kuliah dan selesai tepat waktunya. Itu kalau memang dia itu orang hebat. Tetapi kalau memang ya hasilnya sudah 9 semester ya kuliah, berarti memang Gilbrand bukan seorang intelektual sebenarnya. Sehingga kalau memang disebut Jokowi adalah alumni UGM yang paling memalukan, yang harusnya lebih memalukan adalah dia sendiri. Pintar menilai orang tetapi diri sendiri ya tidak pernah koreksi diri dan tidak pernah refleksikan. Ya, bagaimana menilai seorang presiden yang dengan segudang prestasi, tetapi justru ia sendiri kuliah saja tidak beres dan tidak tepat waktu. Oleh karena itu saran dari para netizen wajar, lebih baik Gilbrand Anda fokus dengan kuliah biar kuliahnya cepat selesai dan wisuda tepat waktu, sehingga Anda bisa menjadi calon pemimpin yang hebat, yang tidak memberikan panutan hanya ketika besok lusa Anda sudah menjadi orang hebat, tetapi saat mulai dari sekarang Anda seorang mahasiswa yang tepat waktu, tepat wisudanya, selesainya juga cepat, sehingga Anda menjadi panutan orang-orang muda. Mungkin Anda ingin menyamakan diri Anda sama seperti Gibran saat ini menjadi seorang cawapres, tetapi Anda keliru, karena perjuangan untuk menjadi seorang intelektual muda bukan dengan cara menggunting atau menghina-hina orang lain. Karena seseorang dianggap intelektual jika ia mampu mengendalikan diri dengan baik dan mampu untuk menjaga emosional dengan baik, serta tidak menghakimi orang lain dengan mengatakan kata-kata yang kurang etis dan bahkan menobatkan seseorang dengan hal-hal yang berbau negatif, dan itu sangat memalukan. Pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya dikatakan? Jika dibandingkan dengan objek perkataannya, menurut saya tindakan dan sikap ketua BEM UGM ini jauh lebih memalukan. Kenapa? Karena dia adalah mahasiswa UGM yang mengomentari alumni UGM. Dia belum menjadi alumni aja udah mengomentari alumni tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM yang paling memalukan ke ruang publik, itu kan artinya dia ingin mengatakan bahwa kami punya alumni yang memalukan loh. Padahal dia itu mahasiswa UGM. Menurut saya itu yang dia lakukan itu sebenarnya sedang melempar UGM dengan hal yang buruk tuh. Luar biasa memalukan kan sikapnya. Padahal sebenarnya kalau dia mau mengkritik Presiden Jokowi, dia bisa berkritik dengan cara yang lebih keras lagi, tanpa harus bawa-bawa nama alumni UGM. Dengan dia melakukan itu, yang terjadi bukannya Pak Jokowi yang terhina atau segala macam ya, alumni UGM yang terhina.
bahwa menurut mahasiswa ini yang sebiji ini, yang mana dia nantinya akan menjadi alumni UGM juga, kecuali dia misalnya malas tamat ya gitu ya. Ya, alumni UGM ada loh yang memalukan gitu. Dan ini dampaknya kemana? Bukan kepada dinasti politik, tapi justru dampaknya kepada dua capres yang berasal dari UGM. Masyarakat intelektual yang berpikir kritis akan menganggap, wah jangan-jangan alumni UGM yang dua ini yang udah jadi capres hari ini memalukan juga nantinya. Ya udah kita pilih yang tidak jadi alumni UGM aja gitu. Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu. Itu yang terjadi. Jadi nggak ngerti saya tujuannya apa gitu. Kalau misalnya mau melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi, banyak kata-kata yang lebih keras daripada sekedar bawa-bawa nama alumni UGM. Justru ini Anda sedang melempar UGM dengan hal-hal yang buruk gitu. Menjatuhkan marwah UGM sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Jadi menurut saya tindakan yang memalukan itu ya tindakan Anda sebagai ketua BEM UGM. Kira-kira begitu. Baik, sangat sepakat sekali apa yang disampaikan atau diungkapkan oleh Bang Netra tadi, bahwa ya cara yang dilakukan oleh Ketua BEM UGM dengan menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni yang memalukan, itu juga memang secara tidak langsung sudah mempermalukan kampusnya sendiri. Karena ia sendiri juga sedang bersekolah atau kuliah di UGM. Dan kalau sekelas seorang Jokowi juga sudah sangat memalukan, bagaimana dengan yang lain? Berarti memang secara tidak langsung orang-orang yang lulus dari UGM itu memang orang-orang yang memalukan. Mungkin dari yang lain itu memalukan, sedangkan Jokowi baru paling memalukan. Berarti yang lain juga itu memalukan sebenarnya. Dan memang seperti yang disampaikan Bang Neta tadi, apakah ia tidak sadar bahwa ada capres lain juga ya datangnya atau selesai kuliahnya juga di UGM? Apakah mereka juga akan seperti itu? Dan ini kalau memang Anda berasal dari salah satu pasangan, pendukung pasangan yang lain, tentunya Anda merugikan jagoan Anda sendiri dengan cara mengatakan Pak Presiden Jokowi seperti itu. Jadi kadangkala ya mengungkapkan sesuatu tetapi tidak perlu mempertimbangkan dan berpikir panjang apa dampaknya. Ini ibaratnya tepuk air dulang terpecik muka sendiri. Karena ya pasangan yang Anda jagokan pun juga adalah lulusan dari UGM. Dan itu yang Anda tidak sadari. Kepandaian kamu yang akan menghancurkan dirimu. Kenapa sebabnya? Karena kamu sudah lupa. Dan kamu jadi sombong. Gak punya adab. Juga hilangnya akhlak budi pekerti yang adiluhur itu. Maka iblis pun hancur karena kesombongannya. Ingat bro, siapa tahu orang yang kamu hina adalah kekasih Gusti Allah. Hancur hidup kamu itu. Lihat aja. Salam Malamatiyah. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa ungkapan kekesalan, kekecewaan, kemarahan yang disampaikan oleh para warganet dan juga beberapa tokoh terkait apa yang disampaikan oleh Gilbran Muhammad yang merupakan Ketua BEM UGM yang menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni yang paling memalukan atau menjijikan. Dan ternyata reaksi itu tidak datang dari orang-orang kecil yang merasa Presiden Jokowi dijolimi, tetapi sesungguhnya datangnya juga dari orang-orang hebat, para tokoh yang juga menyampaikan itu. Dan ternyata kita baru sadar bahwa Gilbran Muhammad yang mengatakan Jokowi adalah alumni UGM yang paling memalukan, ternyata kuliahnya tidak tuntas. Sementara kuliah saat ini baru semester 9, yang mungkin rencananya lebih dari 9. Padahal kalau memang dia orang hebat, harusnya lulusnya ya 4 tahun maksimal untuk selesaikan S1-nya. Tetapi ternyata sekarang masuk semester 9, itu artinya bahwa Gilbran itu bukan orang hebat. Karena orang hebat pasti selesai tepat waktunya, dan orang hebat pasti tahu menghargai orang. Sekalipun kritikan pedas, tetapi dengan cara yang elegan, bukan dengan cara seperti ini. Yang kedua, Gilbran ini juga ternyata orang atau kader dari PKS itu sendiri, karena ia mendapatkan beasiswa dari rumah kepemimpinan yang dikelola oleh partai PKS, sehingga wajar kalau Jokowi diserang seperti itu. Baik sahabat sekalian, mungkin perjumpaan kita dalam kesempatan video kali ini hanya sampai di sini. Barangkali para sahabat sekalian ingin berkomentar mengenai video-video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih.